kali ini mendorong Hylos-nya agar tidak nabrak. Dan Hylos juga bisa dibilang sebagai obstacle terbesar dari Mobile Legends ini yang bakal lebih mudah kalau misalkan di poke damage pakai Burst Fireball. Tentunya agak sedikit sulit bagi Finn untuk menghindari Burst Fireball tersebut, tapi balik lagi, kalau seandainya ini Burst Fireball-nya bisa dihindari dan jadi cooldown kayak Pak Pulung. Itu gua tuh. Banyakan cooldown-nya daripada Burst Fireball-nya. Tidak pasti, Pak. Banyakan Burst Fireball cooldown-nya daripada Burst Fireball-nya. Gak kena-kena dong. Kena-kena. Ya, Pak, ya, ini gue ngeliat Araki Hoshi itu mirip sama Araki Sena sekarang. Gue tiap di MDL ngeliat Araki Sena make Hylos tuh kayak udah langganan gitu. Sekarang mulai muncul sama anak-anak Hoshi. Oke, kalau di Sena itu malah langganan itu ada Zas, Pak ya, yang sering digunakan Side oleh Soso. Tapi untuk sekarang kita menuju ke game yang kedua. Gambling Aero Wolf harus menjamu sang tamu. Ini dia, Araki Hoshi. Akankah menjadi satu sama ataukah 2-0 untuk Araki Hoshi? Oke, sudah terlihat Watt yang memakai hero surprise pick-nya. Hero aneh yang benar-benar di tangan Awat tuh tiba-tiba menjadi kuat ya. Dengan menggunakan semburan mautnya dan juga deadly catch-nya. Kita lihat battle dengan menggunakan Benedetta, mencoba untuk bermain rusuh kah? Nggak ternyata lebih milih untuk dapetin Little Wanderer. Dan bahkan dari Albertnya fokus ke arah jungle ya. Dari Finn nih sekarang nggak terlalu bermain rusuh karena sudah ada Clay yang ngepok ke arah Hylos-nya. Udah dijagain oleh dua orang sekaligus loh. Iya, Mau lewat Valir mana sama lu? ini ya. Si Clay ya pakai popol kupa. Bagus banget. Udah Tapi dijaga playstyle seperti itu. kayak Genfix Aero Wolf gini nggak bisa terlalu lama untuk late game loh. Dan di team fight mereka harus benar-benar pinter untuk melakukan poking damage-nya. Karena kalau seandainya mereka team fight, mereka bakal kalah ketika bertemu dengan Skylar. Oke, ini karena Skylar nanti untuk di late game dengan scaling yang begitu besar juga harusnya dari damage dan juga durability yang dimiliki. Tapi Watt masih slow. Di awal-awal muntahannya masih belum berasa nih Pak ya. Tapi nanti dengan deadly catch yang dia miliki juga itu pasti harusnya sangat-sangat berbahaya. Di bagian tengah Finn masih melakukan rotasi sendirian aja berputar-putar. Ada Clay juga, namun untuk kali ini Valir mendorong dengan sharing torrentnya. Burst Fireball terkena, dilemparin lagi, terstun lagi, ada trap lagi, dilemparin lagi. Terbakar sudah bulu-bulu yang menutupi tubuh dari Hylos. Oke, tidak bisa bermain rusuh seperti game pertama tampaknya. Dari anak-anak Raja Araki Hoshi. Tapi kalau misalnya dilihat dari Granger ya masih bisa farming dengan cukup leluasa sih. Belum adanya first blood justru, tapi tampaknya battle bermain lebih agresif sekarang dengan Benedettanya. Di panggung tampaknya masih sepi ini. Pasar malamnya belum dibuka. Belum buka. Dan bahkan sudah mulai ke arah turtle yang pertama dari anak-anak Genfix Aero Wolf. Ada Finn juga, belum ada flicker digunakan tapi lihat terkena stun dari battle yang di-share. Masih ada on Iron tapi first blood didapatkan justru oleh seorang Albert YT-nya 3 dan masih bisa didorong oleh Fredo Kitty. Dan bahkan masih dari Raspi yang mencoba untuk stun dan langsung didapatkan satu saja dari seorang Lunoxia. Araki Hoshi dari Skylar-nya, one more hit mencoba dikejar sama Watt yang digigit sama Babung Ngebaya, tapi popol kupanya masih menjadi kucing-kucing lucu. Belum bisa nge-stun dan masih kecil badannya Walai. Udah mulai berasa delication dan tadi dilemparkan langsung oleh bandnya. Langsung aja keluar hiu-hiunya, mengerikan banget damage-nya. Hanya saja disayangkan untuk kali ini battle-nya harus menghilang dari pertempuran yang barusan terjadi. Iya, ditungguin loh Ana Foreign Eye-nya. Bener-bener sampai habis baru di sonata terakhirnya. Connect jelas daripada seorang Albert. Ditungguin banget, trigger disiplinnya bagus banget, tapi Turtle diamankan begitu saja dengan networknya. Berbeda sekitar 300, tapi perbedaan dari levelnya ini udah mulai kelihatan. Rinasmi, Duel Dragon, Dragon, benar banget. Langsung didorong begitu saja dengan menggunakan sharing torrent yang dapat satu pasif ya. Dan langsung ada Electro Final Blow. One more hit R7 dan langsung dibakar Burst Fireball. Fredo gak bisa bertahan, didapatkan satu poin kill oleh seorang Albert. Rhapsody dan bahkan double kill diamankan oleh Albert YT-nya 3. Law and Order, lalu ada Rhapsody di bagian belakangnya. Hilang sudah Benedetta dengan seluruh peluru yang masuk ke arah tubuhnya. Dan seandainya kau tahu, tadi di top lane itu terlalu. Seandainya kau tahu. Wah, perang nih. Konek aja lagi dia. Iya, di top lane itu tadi R7 buying time-nya cukup lama loh. Ketika Albert dan juga Finn-nya langsung jalan ke arah top lane, tapi di bagian bottom lane Awatnya juga dalam ancaman lama-lama. Iya. Nah, Masih bisa minum. Wah, Masih diambil bisa sama ngisi darah. Awat malah. Dan bahkan rame dan langsung disembur begitu susah aja. bajak laut emang kalau masalah duit ya. Penuh lagi darahnya, lihat. Astaga. Agak capek sih kalau ngeharas gurita-gurita topi Magician ini ya. Capek bro.
isi darah terus dan bahkan terkena stun dari Skylar-nya. Masih bisa untuk cabut ke belakang. Walaupun sudah menggunakan ultinya, agak sayang nggak sih? Ya mau nggak mau sih sebenarnya. Sementara untuk dipaksa Glorious sih. Pathway ini sekarang dikeluarkan guna Jadi untuk kecil kabur dari lagi. area tersebut. Iya, Finnya standby dulu aja. Jadi kuda yang sangat-sangat baik di situ. Cuma kalau sekarang misalkan setupnya kayak gini ya, Yap. Fix Arrow ya nggak boleh kelamaan sih. Mereka kalau mau eksekusi. Kalau misalkan mereka emang pengen poke doang, ya udah tarik ulur. Kalau misalkan mereka fight 5, mereka bakal rugi soalnya. Nah ini dia yang baru diomongin sama Profesor KB. Fight 5 yang mungkin akan terjadi. Tertelet sekarang di retribution oleh seorang Dicuri. Diamankan RRQ si pencuri Turtle dan juga Lord. Tapi kita sinar Seven-nya sekarang masih bisa siap karena Masih belakang. bisa Dan dapetin mundur. 1 poin kill dari cowoknya yang meninggal begitu saja. 1 orang dan 1 Turtle diamankan oleh RRQ Hoshi. Wah. Gokil. Cuan lagi untuk RRQ Hoshi. Pertempuran, hey, Nice. nice, Nice katanya. nice di sana. Gemeteran kita di sini ya. Iya. Ih, teriakin mulu kagak ada salah kita di sini ya. Dapetin 1 bonus lagi dari bottomnya. Didapetin 1 turret tambahan. Dan bahkan dari awatnya. Yang nggak bisa mengheres ke arah Hylas. Ya capek juga nih ngelawan kuda besar di sana. Battle yang awal-awal dia mendominasi. Benar-benar enak banget untuk rotasi, untuk mobilitasnya. Tapi sekarang sudah mulai tersusul pelan-pelan oleh Albert. Yang levelnya sudah berbeda 1. Level 9. Dapetin turtle juga barusan. Ini benar-benar Arkeosi kayaknya entah kenapa ya, di minggu-minggu terakhir tuh kayak kemunculan kebangkitan sang raja tuh mulai kelihatan nih. Iya, sama seperti kayak season 6 kemarin ya. Mungkin 2 Gila, minggu men. pertama Albert nongol, mereka mau dalam masa terpuruk-terpuruknya. Tapi setelah Albertnya oke, setelah performanya juga membaik, mereka udah kayak Apollo naik down mulu. Dan di season ini udah ada Skylar juga, bantuan untuk mereka bersama Saiko. Yes, bahkan 4 orang harus ada di bottom Jet. lane-nya. Sharing torrent dan langsung Jet Kundo. Tapi santuy aja lihat Finn-nya. Gak gunain flickernya dan cuma buka jalan tolnya aja. Glorious Pathway-nya dibuka untuk dapetin healing tambahan juga dan dapetin movement speed tambahan. Dia nggak panik langsung flicker bro. Panik gak? Enggak lah kan gue jago. Enak mah kalau punya annual pass bisa fast track kayak begitu, kayak high loss-nya ya Pak ya. Kenceng banget jalannya, dia dapat lagi Dan tambahan. immune dari efek slow juga sih. Itu yang Iya. membuat sebenarnya Finn cukup percaya diri, cukup confident. Dan kalkulasi damage-nya kayaknya dia udah ngitungin sih. Kayak dia nggak bakal bisa ditumbangin dengan damage poking kayak gitu. Kecuali kalau misalkan Finn-nya setengah darah dan dia baru buka Glorious Pathway-nya. Oke, ini udah ada Oh, satu Star buah tadi kita lihat aja paling saat mau lompat ke bagian depan. Sementara untuk R7-nya Turtle bertarung yang padahal sama ketiga. Clay. Di bagian belakang Watt-nya memberi backupan, tapi di Albert, bagian Albert depannya Fredo Kitty. Rondo Dan ke depan. badannya sangat-sangat berbahaya sekali, sedikit lagi Dengan SPA tersisa dua dikejar trigger. oleh Glorious Pathway. Namun untuk kali ini tertinggal sendirian. Oh Rino SPA di bagian my tengah God. berhasil didapatkan 1 orang lagi. Tapi di Fredo. sunatanya ya ampun, Fredo Kitty darahnya dikit banget, udah kayak keuangan kita di akhir bulan. Menendang ke arah Albert yang T-nya 3 justru membawa Rinasmi ke arah kematian. Dan mungkin mereka akan mendapatkan 1 turret ya walaupun ada deadly catch tapi tidak bisa membersihkan minionnya terkena stun gigitan Kuba tapi masih ada Order of Lyrian dan masih ada Sharing Torrent Burst Fireball mana gigitan yang kedua digigit begitu saja dan masih bisa di cover dengan baik. Kuda melawan Serigala Kupa masih menang kudanya Finn Walai. Iya, kudanya membutuhkan burst damage yang sangat besar untuk bisa ditumbangkan. Tapi itu yang belum dimiliki oleh Game Carol sejauh ini. Diambil dong. Sementara Fredo Kitty berusaha kabur bersama dengan battle dengan orange buff yang berhasil mereka ambil. Yes, didapatkan 1 orange buff-nya. Ada 3 orang 4 sama serigala-serigala kecilnya dari serang Clay. Dari Papa Kupanya, 3 di atas, Glorious Pathway dibuka sama Albert dan bahkan langsung ada Polistarmo dan Skylar. Oh my god, Symphony of Skill dari Raja-Raja di atas. Dan mungkin akan mendapatkan 1 inverter ya tidak boleh pulang. Tapi awatnya masih ada recall. Mencoba untuk membersihkan kah? Nggak ada ternyata. Oh. Masih bisa kah? Ada 1 gerobak. Deadly Dan catch. mereka mungkin akan langsung mendapatkan turretnya secara gratis. Raja dari segala raja benar-benar tidak membutuhkan Lord untuk mendapatkan 1 turret di arah top lane Walai. Nikmat banget ya, kayak gak ada gangguan sama sekali untuk apa ya, untuk bandnya juga nggak bisa melakukan banyak hal. Delika juga tadi belum dikeluarkan, entah itu dalam masa cooldown apa bagaimana. Tapi ini itemnya Prof. Ya, kalau misalkan melihat dari itemnya ya, ini akhirnya kita melihat kembali Albert dengan situational itemnya yang dia miliki. Dia nggak winning condition, dia 50-50 bahkan di awal game walaupun dia mendapatkan killnya, tapi dia tidak langsung mengarah ke arah Blade of Despair. Dia baru sekarang menuju ke arah Endless Battle
Dan kalau misalkan melihat dari battle-nya, battle menuju ke Blade of Despair ini masih terlalu lama dan terlalu jauh. Karena apa? Karena dia tidak dalam kondisi yang bagus. 0-2-1 bukanlah angka yang bagus untuk tipikal hero jungler seperti Benedetta. Yes, 3 detik lagi untuk Lord yang terhormat akan muncul. Dan bahkan dia dapat menemui R7 1 melawan 3. Mencoba dapat pasifnya tapi tidak adanya flicker. No escape. Oh iya. Gak bisa kabur. Sudah ada informasi pastinya dari anak-anak Genflix. Lord sudah mulai muncul. Ada 3 orang yang mulai jalan ke arah tengah. Apakah dipaksakan untuk team fight? Atau justru mereka akan menunggu mereset kembali, nge-setup kembali battle. Hati-hati, battle! Ditukernya sih nggak adil banget sih. Oh my lord, walai. Battle sendirian dan sekarang kita lihat aja keculik lagi ada Law and Order di bagian belakang. Satu peluru dari Dead Sonatanya bisa tidak kena ke arah Valir. Kalau sampai kena, mungkin 3 peluru tadi udah bisa mengenakan Valir langsung menuju base-nya ya. Battle, battle. Ingat, an eye for an eye cooldown-nya lumayan lama ya. Nggak bisa di-dash seperti basic attack. Jadi itu yang membuat dia bisa keculik. Kalau misalkan nggak aware sama kondisi di mapnya. Ini benar-benar dari RRQ juga sabar juga. Dia nunggu banget di arah rumputannya. Walaupun benar-benar mereka lagi mengungguli keadaannya di sini. Ya, tapi ditambah dengan player gold yang dimiliki. Nih, kalau misalkan lihat battle bahkan dari segi timnya aja dia kalah sama Watt walaupun perbedaannya 400. Membuktikan bahwa memang battle sejak 5 menit awal tadi sih ditekan. Walaupun sempat kehilangan beberapa death juga, namun Turtles yang paling penting menurut aku. Iya, Turtle tadi tuh menentukan banget loh di tim fight yang setup-nya sebenarnya udah bagus dari Genflix Arrowwolf, tapi balik lagi dengan fight 5 yang aku bilang di awal, Ararkios itu lebih unggul 5 lawan 5-nya. Nih 2006 tadi lihat aja damage yang dikeluarkan oleh oleh Granger digunakan oleh Albert gitu 2600 ke arah ke arah monster jungler itu. Bahaya banget Pak 2600 ya ampun, satu tembakan aja udah dapat lagi farmingan baru, pindah lagi, farming lagi, begitu efektif farmingan yang dimilikin sekarang. Di bagian bawah Skylar-nya hanya tinggal untuk memotong-motong ataupun menghalau wave minion masuk. Sementara itu dari 3 hero yang dimiliki oleh Genflix Arrow, akankah mereka melakukan sebuah pencegahan ya? Ada teriakan dan masih ada retri dari Albert yang sangat amat tenang. Dan langsung dipanis. 2 orang dari anak-anak Genflix menuju ke 3 tapi masih bisa dash ke arah belakang. Clay-nya, mana flickernya baru digunakan dan masih bisa survive. Tersisa 3 serigala saja walai. Ini mengingatkan Cornet sama season sebelumnya. RRQ Hoshi yang punya 5 player, 5 kepala tapi seperti satu kepala. Bener-bener kompak banget. Dan ini RRQ yang banyak orang tunggu. Tidak seperti minggu-minggu awal di season yang ke-7, walai. Iya, di mana mereka masih struggle banget tapi Mega what? Sendirian aja battle berhasil diambil oleh Psycho-nya. Ini akan menjadi sebuah marabaya lagi tentang karena mereka 3 orang yang akan bertahan. Valirnya down untuk sekarang. Sementara itu Glory Farm dikeluarkan. Udah ada pilihan order. Lordnya masuk. Ini dia sendirian aja. Dikeroyok habis-habisan. Menghilang sudah. Wipe out untuk Genflix. Dan ini dia kemenangan untuk RRQ si 2-0 tanpa balas. Raja dari segala raja makin memantapkan dirinya. Mereka ingin berada di puncak. Mereka ingin berada di tempat yang mana? Tempat raja itu di